Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Oke, baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya terkait form dan intent method ya. Kemarin kita sudah belajar pengenalan Android, bagaimana menggunakan Android Studio. Kemudian kita sudah buat layout ya, kemudian kita sudah buat widget. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat sebuah form dan intent method teman-teman semuanya. Akan tetapi, saya kira untuk form sudah cukup ya untuk pertemuan sebelumnya, karena pada pertemuan sebelumnya bukan hanya widget yang kita perkenalkan ya, akan tetapi kita juga sudah memanfaatkan widget tersebut, walaupun hanya beberapa. Ada text view, ada button, kemudian ada edit text. Tapi saya kira untuk itu, untuk membuat form dengan menggunakan edit text, text view, button, itu sudah cukup untuk form yang simple ya. Nah, adapun misalkan teman-teman membuat form yang lebih kompleks ya, lebih kompleks. Nah, itu sangat mudah intinya Pak. Teman-teman semuanya paham ya, paham bagaimana menggunakan widget itu ya, baik di XML-nya maupun ketika di Java-nya. Nah, pada pertemuan ini sebenarnya kita akan fokus teman-teman semuanya bagaimana kita menggunakan metode intent ya, atau intent method. Nah, di pertemuan ini kita akan fokus ke situ ya. Apa sih itu intent method? Nah, intent method itu bagaimana kita akan berpindah halaman, teman-teman semuanya. Mungkin kemarin ketika kita praktikum ya, kita buat form ya, kita buat form sederhana, kita masukkan nilai ya dalam sebuah edit text, kemudian kita submit, hasilnya itu ada di depan ya, masih satu halaman yang sama. Nah, sekarang ya, kita akan membuat sebuah program yang ketika kita running ya, kita submit dari hasil form edit text misalkan ya. Nah, kita submit hasilnya itu bukan lagi di depan di halaman yang sama, akan tetapi akan berpindah halaman. Jadi berpindah halamannya tentunya akan membuat sebuah data ya, datanya dari edit text itu. Nah, itu yang kita akan fokus hari ini, menggunakan intent method, berpindah halaman. Oke, silakan disimak baik-baik ya nanti. Oke, seperti biasa learning outcome kita teman-teman semuanya, teman-teman akan membuat sebuah form ya. Nanti kita pakai saja contoh ya dari pertemuan kedua formnya. Nah, nanti kita hanya menambahkan intent method. Jadi penekanannya sekarang terkait intent methodnya ya. Supaya apa? Supaya lebih cepat teman-teman semuanya. Jadi yang kedua, teman-teman mampu memahami ya metode intent ini. Jadi disimak baik-baik agar mampu benar-benar memahami bagaimana kita akan berpindah halaman ya. Bukan hanya sekedar berpindah halaman, akan tetapi nanti akan membawa value, nilai, data ya, untuk dikirim ke halaman berikutnya. Misalkan ada edit text ya, atau inputan di halaman pertama. Hasil inputan itu kita kirim ke halaman kedua atau seterusnya. Kemudian tentunya setelah pembelajaran ini pasti ada tugas teman-teman semuanya ya. Jadi tugasnya sudah ada dua nanti ya yang akan saya uji ya. Tugas yang layout widget, kemudian dengan tugas form ya, kompleks form nanti. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan fokus ya menguji teman-teman semuanya terkait pemahaman kalian terkait layout widget maupun intent ya, intent method. Oke, seperti biasa teman-teman semuanya ya, kita akan praktik ya, tentunya langsung praktekkan langsung. Setelah praktik nanti saya akan menjabarkan apa saja tugasnya. Oke, seperti biasa teman-teman semuanya silahkan buka Android Studio-nya ya. Oke, kita cari Android Studio ya. Nah, di sini teman-teman semuanya, ini tadi sebenarnya sih saya sudah buat ya pertemuan 3, tapi ternyata tidak terrecord ya. Nah, pertemuan 3 ini saya buat ya di sini. Saya buat langsung formnya. Formnya itu mengikuti di pertemuan kedua. Saya kopas saja ya dari pertemuan 2 ini ya ke pertemuan 3. Yang saya kopas itu cukup Java main activity-nya sama XML-nya ya, activity mainnya ya.
Kurang lebih seperti ini ya yang kemarin hasilnya. Kalau kita run ya teman-teman semuanya. Nah ini pertemuan tiga supaya membedakan ya antara pertemuan dua dan pertemuan yang ketiga. Sebenarnya langsung saja di pertemuan dua ya kita berikan intent. Iya. Supaya terdokumentasi saya rasa kita butuh ya dibedakan. Nah ini pertemuan dua kemarin ya teman-teman semuanya tentunya masih ingat ya. Kita membuat form sederhana seperti ini. Misalkan kita tuliskan Alif, kemudian Mai ya. Nah ini hasilnya ya. Alif akan bersama dengan Mai selamanya. Nah, ini pertemuan dua kita. Tentunya kita akan membuat program yang berbeda dengan ini. Apa perbedaannya? Nanti kita akan mengirim ya Alif dan Mai ya ke halaman yang berbeda. Ketika kita submit, kita akan berpindah halaman ya. Bukan lagi di halaman yang sama. Nanti kita akan berpindah halaman. Bukan di sini lagi. Kita akan buat halaman baru. Oke, itu namanya intent method ya. Berpindah halaman. Dipastikan baik-baik ya. Harus disimak baik-baik. Karena nanti kalau pemeriksaan tugas saya akan mau tanya secara detail. Ini saya kopas saja. Nanti teman-teman bisa juga mengikuti saya ya. Di pertemuan keduanya kopas saja langsung ya. Ini. Kemudian dia di kopas juga. Activity eh mainnya. Sekarang apa yang kita lakukan teman-teman semuanya? Kita akan fokus ke intent method ya. Berpindah halaman. Jadi karena kita mau berpindah halaman. Tentunya kita akan mau membuat halaman baru ya. Nah, kalau kita mau membuat halaman baru, kita akan meng-create sebuah activity. Kalau kita meng-create activity, berarti bukan hanya XML yang kita buat, bukan hanya Java yang kita buat, akan tetapi langsung dua file, Java dan XML-nya. Ada yang fokus untuk controlling logiknya, ada yang fokus untuk tampilannya ya. Nah, di sini kita buka saja ini ya, new ya, new, klik kanan, kemudian new, kemudian pilih activity ya. Dan seperti biasa kita cari empty activity. Nah, kemudian kita buat halaman baru ya, namanya result. Activity result. Dan sampai sini kita finish. Nah, dia akan membuat halaman baru. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah selesai. Nah, dia akan membuat halaman baru ya. Di Java-nya ada namanya result, di XML-nya ada namanya activity result. Kemudian kita split, ini ada video juga ya. Nggak susah ditarik. Oke, taskan lagi. Nah, ini activity result-nya, XML-nya, tampilannya. Kemudian di sini Java-nya. Oke. Kemudian di sini teman-teman semuanya untuk layout kita pakai linear saja ya, nggak perlu pakai constraint. Untuk kita belajar ya bagaimana menyusun sebuah widget di dalamnya ya, membuat layout yang eh, baik secara manual ya, nggak otomatis. Nah, seperti biasa teman-teman semuanya kalau kita menggunakan linear kita harus menggunakan orientation ya. Nah, kita pakai yang vertikal. Nah, ini adalah halaman baru kita ya, teman-teman semuanya ya. Ini halaman baru kita, halaman result. Nah, sekarang kita pengen ya, kita mau dari halaman ini, dalam halaman yang tadi ya, kita akan berpindah ke halaman result ya. Dari My Activity kita akan berpindah ke halaman result. Kenapa akan kita berpindah? Kenapa kita mau berpindah? Karena hasil nanti ya, hasilnya Alif akan bersama My selamanya itu bukan lagi di depan ya. Kita akan set ke halaman berikutnya, halaman result. Nah, oke, kita akan set ke halaman result. Caranya tentunya seperti biasa. Kalau kita mau coding, tentunya yang pertama kali kita buat, teman-teman semuanya, adalah tampilannya. Halaman result, kita buat yang sederhana saja ya. Isinya cukup text view ya. Text view sama button satu. Button untuk back ya. Kembali. Jadi kalau kita pindah halaman, nah kita harus kembali juga. Ada button backnya, kembalinya ya. Oke, kita buat text view.
Teksnya kita widthnya match saja, wrap. Ingat kalau kita mau memanfaatkan text view ini, kita mau modifikasi, berarti kita harus memberikan ID ya, supaya bisa dikontrol oleh Java. Dan tapi kalau misalkan hanya sekedar tampilan, itu nggak perlu pakai ID ya, kalau di linear layout. Berbeda kalau kita menggunakan relatif. Kalau relatif, widgetnya harus pakai ID semua. Oke, teks ya, akan hasil. Nah, kita senterkan gravity. Oke, karena kurang besar ya, kita besarin size-nya. 30. Oke, terlalu ke atas kita kasih margin top 20. Density pixel. Oke, kita coba tebalin ya. Oke, setelah itu kita kompas saja teman-teman semuanya ya. Ini kayak masih kecil sekali ya. 5. Oke. Nah, disimak baik-baik ya, kita kopas. Nah, nanti hasil ya. Nanti hasilnya di bawah ini ya. Akan tadi ada tulisan hasil, berarti ini kita tidak memanfaatkan hanya sekedar tampilan ya, tapi yang kita manfaatkan adalah di sini ya, hasil ini. Ini bisa ada teksnya, bisa tidak ada juga teman-teman semuanya. Nanti hasilnya ya, dari halaman sebelumnya ya, ketika kita submit, nah nanti akan ditulis di sini ya. Sehingga teks view ini bantunya tentunya kita akan memanfaatkan ya di Java, sehingga harus diberikan ID. Ini teksnya bisa kita strip saja seperti ini. Ah, atau bisa dikosongkan atau ditulis hasil nanti akan diubah sendiri ya, akan berubah sendiri ketika kita set teks di Java-nya. Oke, ini karena kita akan memanfaatkan, kita tulis saja, kita buatkan ID maksud saya. Kita buatkan ID TV Rizal. Oke, ini apakah bermasalah Pak? Kalau misalkan ID TV Rizal kan sudah ada di halaman sebelumnya. Nah, di halaman misalkan di activity main, kalau digunakan juga di activity result, apakah bermasalah? Di sini tidak ya, teman-teman semuanya tentunya ini tidak masalah, nggak ada masalah sama sekali karena kenapa? Setiap file Java ya, controllernya dia akan meload apa? Dia meload activity yang berbeda ya. Misalkan main activity, dia tentunya akan meload activity main. Kalau kita ke result, dia akan meload activity result. Jadi nggak masalah. Kalau misalkan ternyata ID ini sama dengan ID di activity main ini karena kita sudah berbeda uh, halaman ya, kita sudah berbeda activity itu nggak masalah. Intinya pas ya, pas misalkan di Java-nya jangan sampai salah ya. Ini ngeload activity main, ini result mengeload ke activity result. Jadi kalau sama ID-nya itu nggak apa-apa karena sudah beda halaman. ID TV result. Kemudian kita buatkan button ya. Button. Buttonnya mau si match ya bisa ya. Kemudian wrap bisa juga seperti ini atau buttonnya kita ukur saja ya. Mungkin wrap saja bisa. Sorry. Wrap konten bisa juga. Kemudian teksnya ya kembali. Nah, kembali. Kemudian ini terlalu mepet ya. Margin left 10 dp. Oke, margin top jangan terlalu dekat atau kita pakai gravity. Gravity ada nggak button? Kalau right left, hmm,
Nah, jadi nanti kita tutup ya, seperti biasa kita tutup. Diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai ada garis-garis warna merah, itu berarti ada error ya. Nah, ini batasan kembalinya margin top kita kasih batasan kembalinya teman-teman semuanya kita berikan ID ya. Oke, ID ID BTN submit. Oke, submit kembali ya. Ini kalau ini kembali back back di BTN back untuk kembali. Nah, sekira cukup ya. Seperti ini tampilannya ya untuk halaman hasil ya atau result. Ada text view hasil, ini kita nggak manfaatkan. Kemudian ada script ya di sini. Nanti di sini kita simpan hasilnya ya dari hasil pengolahan di sebelah, hasil inputan di sebelah. Kemudian kita buatkan button kembali. Jadi kalau sudah di sini ya kita bisa kembali lagi ya. Nggak di sini mentok ya. Kita bisa kembali. Nah, kembalinya sebenarnya kita bisa arahkan mau kemana. Kalau misalkan kita banyak halaman ya, kita tekan back, kembali ya, kita mau ke halaman mana ya bisa. Nah, nanti menggunakan, kita nanti menggunakan intent ya, intent method. Oke, ini sudah jadi halamannya teman-teman semuanya ya. Kemudian kita ke Java-nya tentunya. Oke. Seperti biasa, apa yang kita deklarasikan kita buat di XML, tentunya kita akan deklarasikan setiap widget ya, yang akan kita manfaatkan di Java. Kita coba tengok lagi ya, kita lihat lagi di sini yang kita akan mau manfaatkan ya. Di sini ada text view dan button. Berarti kita deklarasi ya, text view dan button. Text view, TV, result ya, button, btn, back ya tadi, btn back. Kemudian itu aja ya, text view, button, back. Oke, yang penting teman-teman semuanya, yang paling penting juga ya adalah uh, kita harus ya menyimpan. Ingat, kemarin ketika kita menggunakan edit text ya, kita tentunya mengambil data dari edit text itu, kemudian kita simpan ya. Misalkan tadi kemarin ada dua edit text ya, kita simpan dua data ya di main activity. Nah, di sini main activity nanti akan mengirim ya, akan mengirim data. Tentunya akan mengirim dua data juga, teman-teman semuanya akan mengirim dua data. Nah, untuk menangkap ya, menangkap data itu, kemudian kita simpan data itu, berarti kita butuh variabel ya untuk menyimpan data itu. Ketika main activity mengirim data ke halaman result ya, kita tangkap, kemudian kita simpan datanya. Nah, cara menyimpannya kita buat variabel ya, variabel. Nah, kita buat variabel tentunya string ya. Tipe datanya variabel nama ya, nama saja ya. Nama name 01 name 02 ya. Betul. Sini eh, deklarasi variabel C. Oke, di sini nanti kita akan menangkap ya, nanti tempat penampungan kita ya dari hasil eh, tangkapan ya, hasil tangkapan dari main activity. Main activity mengirimkan data ke kita, kemudian kita terima, kemudian kita simpan di variabel ini. Oke, sekira cukup ya. Kemudian kita masuk ke halaman utama ya. Di sini kita nge-create ya. Oke, ya. Di sini teman-teman semuanya ya. Di sini kita akan menangkap ya, menangkap apa yang akan dikirimkan oleh main activity. Ini menerima ya, menerima data dari halaman sebelumnya.
Dan di sini akan menerima data. Sebelum kita menerima data, tentunya kita akan mengirim data dulu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, nanti kita main lagi di main activity. Tapi sebelumnya kita set saja dulu, kita koneksikan ya. Kita koneksikan antara text view ya, text view yang sudah kita deklarasikan di atas, text view sama button dengan XML ya. Kita menghubungkan antara Oke, text view tadi TV ya, TV result akan hubungkan dengan TV result yang ada di XML. Ini otomatis nggak apa-apa kalau sama ya ID-nya teman-teman semuanya karena ID TV result yang kita ambil ini ada di halaman activity result ya, bukan di halaman activity mainnya. Jadi nggak masalah kalau kembar. Itu juga memudahkan kita sebenarnya. Itu tergantung sih. Ada yang biasa tambah bingung atau ada yang dimudahkan. Nah, kalau saya dimudahkan ya, nggak perlu buat lagi variabel baru. Jadi kalau misalkan ada Rizal 10 di setiap halaman kita buat nama Rizal yang berbeda. Itu kan ribet. Jadi bukan satu saja ya. Dan beda lotnya ya. Lotnya di halaman yang berbeda. Sini TV Rizal kemudian kita button ya. Button back. Buat button back. Yang rapiin saja. Fine. Ini case sensitif ya. Gunakan huruf kecil saja. Jadi button back. Ini untuk nanti kembali ya. Kita manfaatkan button back-nya untuk kembali nanti ya. Di halaman sebelumnya. Ini TV result kita akan simpan di situ. Oke, ini sudah kita buatkan teman-teman semuanya ya. Nanti kita akan menerima ya atau menangkap data dari halaman sebelumnya. Sebelumnya itu kita akan kirim datanya dari main activity. Nah, kita manfaatkan ini saja teman-teman semuanya. Ini kita tutup ya karena kita sudah nggak manfaatin. Bagaimana Pak dengan text activity-nya yang di activity main? Apakah dihapus? Nggak perlu ya. Kalau misalkan kita 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 tidak memanfaatkannya teman-teman semuanya, dia nggak muncul. Misalkan ya, activity main yang kita manfaatkan kemarin itu di sini eh text view ya. Ini ya. Nah, ini text view-nya ya. Nah, ini kan kosong ya. Kosong kemarin ya. Kosongan. Nah, ini kosong, jadi nggak diperlu ya. Ini kosongan. Kecuali kalau misalkan kalian berikan kemarin teks ya di sini. Teks. Misalkan saya. Ini hasilnya ya. Nah, ini kalau misalkan kemarin seperti ini hasilnya kan berubah sesuai dengan hasilnya ya. Hasil inputan ya, inputan dari gua edit text itu. Nah, kalau seperti ini kemarin ya tinggal hapus saja ini teman-teman semuanya. Nggak perlu dihapus satu ini ya. Kalau misalkan kita nggak manfaatin ini ya, ini nggak kelihatan. Nggak akan kelihatan. Oke, kita kembali lagi ya. Ini kita tinggal tutup saja ya. Kita nggak usah manfaatin apa-apa. Tutup aja. Nah, di sini ketika kita submit, teman-teman semuanya, kalau kemarin kita submit, nanti hasilnya muncul di depan ya, di TV result ya. TV result yang ada di halaman uh, activity ya, activity main ya. Nah, sekarang konsepnya kita akan kirim ke halaman di activity result ya, halaman yang berbeda. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman semuanya, kita menggunakan intent method ya untuk mengirim. Caranya sangat mudah ya. Kita hanya mendeklarasikan sebuah intent ya. Kita buat intent ya. Intent. Ada nggak di situ intent? Nah, intent. Nah, apa nama intentnya? Misalkan halaman page ya. Nah, itu sudah intent. Oke, intent adalah sebuah page. Nah, page-nya ngapain di dalam? Nah, page-nya kita page sama dengan ya new intent ya. Nah, new intent. Terus dia akan berpindah ke halaman. Isi variable page adalah sebuah metode ya untuk berpindah halaman. Mau pindah ke halaman mana?
Nah, misalkan kita mau pindah ke result ya. Kita mau pindah ke result berarti kita posisinya dari main activity ya. Main activity dot this ya. Ada nggak dot this? Oke, di koma ke halaman tujuannya. Misalkan result ya. Result dot class ya. Hmm. Oke, rapi ya. Saya suka kalau codingan rapi. Oke. Nah, berarti ini teman-teman semuanya kita buat page ya dalam bentuk intent. Kemudian variable page ini nanti ada sebuah metode ya untuk berpindah halaman ya. Di sini dari main activity ke result. Kalau kalian sebenarnya punya banyak halaman ya, terserah dari main activity mau kemana pun bisa. Ini kebetulan satu halaman saja ya. Nah, halaman yang lainnya itu halaman result kita mau ke halaman result ya berarti kita tujuannya ke result ya. Main activity ke result. Jadi kalau nanti kita klik button submit ini teman-teman semuanya. Nah, selain mengambil data ini ya, mengambil data dari edit text, dia juga akan berpindah. Nah, tapi teman-teman semuanya ingat ya, kita juga ketika berpindah ya, ketika berpindah halaman bukan hanya sekedar berpindah, akan tetapi kita juga mau mengirimkan data. Data yang mana? Data yang ini ya, NAME01 dan NAME02. Jadi NAME01 kan datanya masih di sini ya. Kita sudah ambil dari edit text, tapi kita simpan di variabel NAME01. Bagaimana isi data dari variabel NAME01 itu kita kirim ke result ya. Nah, caranya sangat mudah ya. Nah, kita tinggal memanfaatkan page ya. Page itu variabel intent kita ya. Page dot ya. Kita dot put ya kayaknya. Kita cari put. Nah, ini put extra ya. Nah, di sini adalah variabel ya. Variabel baru ya. Variabel baru atau name baru. Name baru misalkan samain aja ya teman-teman semuanya ya dengan variabel yang kita sudah buat ini ya. Name 01. Name 01. Tutup. Jadi maksudnya ini teman-teman semuanya. Jadi kita ya akan mengirim ke Rizal ya. Dengan apa? Kita apa yang akan kirimkan? Nah, kita akan mengirimkan name 01 ya. Isi atau value atau data dari variabel name 01 ya ke Rizal ya. Ke halaman Rizalnya name 01. Kita akan kirim. Kemudian kita isinya ini teman-teman semuanya ingat ya. Isinya ini perlu diingat baik-baik ya. Isi name 01. Isi name 01 ya misalkan tadi Alif ya akan kita tampung ya di name 01 di sini ya di sebelahnya. Jadi kalau misalkan kita mau get ya kita menerima data ya dari main activity di result nanti kita menggunakan name ini ya variable ini teman-teman semuanya name 01. Kebetulan di sini kita samakan saja ya supaya memudahkan kita ya nanti nggak bingung supaya nanti kita nggak bingung. Sebenarnya yang diambil itu sebenarnya name di sini, variabel yang di sini ya. Ini variabel yang di atas akan menaruh isinya ke variabel yang di sini. Nah, variabel inilah yang nanti akan ditangkap oleh result. Karena teman-teman semuanya ya, kita akan mengirim dua data ya. Berarti kita butuh dua variabel, berarti kita juga butuh patch boot ekstranya dua ya. Jika kalian bisa kopas, paste. Tapi kalau kalian kalau kopas nggak usah ya supaya lebih lancar ya. Misalkan put extra ya. Langsung name-nya name 02 name 02. Oke. Apakah ini bisa berbeda, Pak, antara name ini name 01 di sini kita bisa misalkan tulis name saja. Bisa ya? Bisa. Bisa teman-teman semuanya. Bisa berbeda. Terserah kalian ini untuk memudahkan kita saja ya. Karena nanti yang menjadi patokan ya, menjadi patokan variabel yang kita get itu ya kita terima ya ini ya, yang di sini. 601 yang bagian sini ini diperhatikan baik-baik ya. Jangan sampai menggunakan ini pasti error kalau menggunakan ini nanti. Kalau di halaman sebelah kita menggunakan ini. Oke, untuk membedakan saja teman-teman semuanya kita tulis name saja di sini ya. Name. Berarti untuk name 01 kita terima menggunakan variable name ya. Kita terima name ya. Name 02 saja supaya dilihat ya perbedaannya. Nah, sebenarnya yang di get ya, yang diterima itu yang
name di sini ya, atau variabel yang di bagian ini. Ini variabel ini kan memiliki nilai ya, misalkan alif. Nah, ini akan disimpan di sini, variabel sini. Kemudian nanti akan diterima ya, kita akan get, kita ambil variabel isi dari variabel yang ini. Bukan yang di sininya ya, bukan di sininya lagi, tapi yang di name ini. Oke, setelah itu teman-teman semuanya kita langsung run ya. Cara caranya start ya. Start activity, masukkan nama intentnya. Nama intent kita tadi adalah patch ya. Kita run patchnya. Sudah, seperti itu. Ini pindah halaman dan mengirimkan dua data. Oke. Nah, ini akan pindah halaman ya ke result. Nah, sekarang kita ke result. Kemudian kita tangkap teman-teman semuanya ya. Kita tangkap. Nah, untuk menangkap tentunya kalau kita ada data, menangkap kita harus simpan datanya ya. Sudah kita buat tadi ya variabelnya name01, name02 ya. Untuk menangkap data tersebut. Nah, kemudian setelah kita tangkap, kita tentunya masukkan di sebuah variabel. Kita simpan di sebuah variabel. Namanya juga variabel ya untuk menyimpan sebuah nilai atau value. Oke, teman-teman semuanya, di sini cukup mudah kita tulis name01. Nah, name01 itu dari sini ya, teman-teman semuanya ya. Variabel yang di result. Kita nanti akan simpan name ya, name01 di activity di variabel name01 di result. Oke, name01 sama dengan get, terima, intent, dot. Nah, kita cari get string extra, put extra. Oke, get string extra. Kemudian nama ya, nama atau variabel yang dikirimkan di sebelah. Nah, ini yang saya maksud teman-teman semuanya. Jangan salah masukkan nama variabel. Misalkan kita ke activity kembali ya. Yang akan kita tangkap adalah yang ini ya, name sama name02. Bukan nama yang name01 lagi ya. Nah, ini kebetulan name02 itu sama ya. Nah, ini enaknya kalau disamakan saja, jadi nggak bingung. Ini saya contoh teman-teman semuanya supaya tahu ya bahwa yang benar yang ditangkap adalah yang di warna hijau ini. Kita tangkap name ya, name untuk name01. Untuk name02 ya, hmm, kita tangkap dot get string extra yang name02 pasti, name02. Oke, ini sudah sama ya. Kita tangkap name02. Oke, misalkan ini alif ya, kita tangkap alif, kemudian kita masukkan alif ke variabel name01. Kemudian kita tangkap my ya di sini ya tadi ya. Kemudian kita masukkan ke variabel name02. Setelah itu apalagi? Nah, sangat mudah ya. Kita kopas saja ya teman-teman semuanya ya. Yang ini ya. Nah, ini kan hasil ya yang tampil di halaman my activity ya. Nanti hasilnya kita set tampil di halaman result. Seperti biasa kita TV result set ya, kita kopas saja kata-katanya. TV result karena kita juga memiliki TV result ya. TV result kita set teks ya. Set teksnya dari mana? Name01 akan bersama dengan name02. TV result kita ini ya, yang tadi ya, teman-teman semuanya yang di sini. Di halaman result, bukan di halaman main activity ya, activity main. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah kita terima ini ya, kita tangkap datanya, kemudian kita tampilkan di TV result ya, text view ya. Set text tinggal nama 01, kita samakan saja ya di main activity tadi kemarin ya, name01 supaya memudahkan kita juga. Name01 akan bersama dengan name02 selamanya. Nah, tapi ini sudah pindah halaman teman-teman semuanya. Nah, kita kemudian memanfaatkan ya button button back ya kembali. Nanti supaya setelah lihat hasilnya kita bisa kembali lagi ke halaman utama. Tinggal seperti biasa ya, button back dot set 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 on click listener, set on click listener new, kemudian view.
Oke, kemudian kita pindah halaman ya dari. Oke, kita akan pindah halaman dari Rizal ke main activity. Sama kita menggunakan intent ya. Nah, berarti intent back ya. Kita menggunakan intent back ya. Kalau seperti ini tinggal alternatif alternatif enter saja ya. Hmm. Jadi dia mengimpor intent di sini. Nah, intentnya sudah terimpor. Back. Nah, kita buat back variable back itu sama dengan back sama dengan new intent. Dia mau kemana? Dari sekarang kebalik ya tadi ya. Main activity ke result, sekarang result ke result.this ya. Result ke main activity ya. Main activity.class ya. Kita tutup. Kemudian kita run ya. Start activity. Kemudian masukkan intentnya namanya back. Nah, seperti itu doang. Kemudian kita coba running ya. Jadi teman-teman semuanya kalau belum paham ya bisa mengulang-ulangi video ya. Enak. Bisa diulang-ulang videonya. Nah, running kita tunggu hasilnya. Oke, kita terminate dulu. Kenapa kesini HP? Hilang. Ada yang lambat ya. Oke, kita masukkan nama. Misalkan kita masukkan nama Alif. Misalkan sama Nurul. Nah, kita submit. Nah, kemarin teman-teman semuanya, kalau kita submit, nanti muncul di bawahnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, ketika kita submit, nanti akan berpindah halaman atau intent ya. Dia akan berpindah halaman dengan membawa apa? Membawa sebuah nilai value. Apa yang dia bawa? Nah, ini Alif ya. Alif dan Nurul. Seperti itu. Kita submit. Nah, ya di sini ya hasilnya ya. Alif akan bersama dengan Nurul selamanya. Nah, kata ini kemarin ya, kalimat ini maksud saya ya, ada di depan ya kemarin, tapi sekarang sudah berpindah halaman di halaman result. Seperti itu. Kalau misalkan kita mau back lagi kembali ya, kembali, nah bisa kembali lagi ya. Kita tulis lagi misalkan Rico ya, sama Mai, submit. Rico akan bersama dengan Mai selamanya ya. Nah, back kembali lagi. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi kita sekarang sudah memiliki dua halaman ya, dua halaman yang berbeda. Nah, ada main activity, kemudian ada result. Nanti tugasnya seperti ini ya. Tugasnya akan seperti ini. Kalau kemarin tugasnya ya, ya hasilnya itu ada di halaman yang sama. Nanti tugas berikutnya, tugas yang setelah ini materi ini yaitu kalian akan membuat sebuah form ya. Kemudian hasilnya nanti kalian kirim di halaman yang berbeda. Ini penting sekali intent teman-teman semuanya. Gak mungkin kan misalkan dalam satu aplikasi itu hanya satu halaman, pasti ada beberapa halaman. Tapi tentunya teman-teman harus paham ya bagaimana memanfaatkan halaman yang lain ya, bukan hanya sekedar membuat halaman ya. Maka tetapi kita bisa mengirim sebuah data ke halaman tertentu, kemudian halaman tersebut bisa menerima data ya dari halaman sebelumnya. Oke, sebenarnya kita ini ya, sebenarnya kita bisa tambahkan ini ya. Misalkan ini tadi kita ganti nama lagi, misalkan Tegar dengan Nurul, misalkan ya, kita submit. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya kita bisa memanfaatkan action bar ini ya, atau headering ini ya. Misalkan kan teman-teman pernah lihat ya, di sini ada tombol back-nya. Ini kita sebenarnya bisa memanfaatkan ini ya. Bukan hanya pakai ini ya, kemarin mungkin ini bisa juga ya, tapi sebenarnya lewat sini pun bisa. Nah, bagaimana caranya? Semoga saya masih ingat ya, kita nanti menggunakan ada back ya, button back di sini ya, kita berikan button back di sini. Oke, ini tambahan saja untuk back. Tentunya kita akan ke tampilan dulu ya. Nah, tampilan. Ingat teman-teman semuanya, kita harus memodifikasi dulu template-nya di sini ya, themes ya. Nah, di sini kita lihat ya, saya nggak kelihatan.
Saya pindahin dulu videonya. Oke, nah di sini ada ini ya, dark action bar. Nah, di sini maksudnya ini berarti kita memiliki action bar. Action bar itu header ya. Nah, headernya itu secara default, teman-teman semuanya itu nggak ada backnya. Nggak ada backnya ya. Secara default dia nggak memiliki sebuah tombol back. Bagaimana caranya supaya dia memiliki tombol back? Nah, kita harus modifikasi. Nah, ini kita tinggal no saja, no action bar. Berarti sudah nggak ada action barnya. Jadi nanti kosongan teman-teman semuanya. Kalau kita misalkan kita run ya, dia sudah nggak ada headernya. Nah, ini tentunya kalau kita menggunakan no action bar nanti ya, kalau nggak ada headernya berarti kita di setiap XML kita harus kasih header. Nah, ini ya, sudah nggak ada headernya. Tadi ada kan headernya pertemuan 3. Nah, kalau misalkan kita masukkan alif, ya, kita submit. Nah, ini sudah nggak ada headernya ya. Nah, di sini teman-teman semuanya kita akan membuatkan header lagi baru ya, action bar baru ya. Nah, ini banyak sekali namanya. Ada action bar, toolbar, header ya. Nah, sederhananya ini headernya ya. Atau action bar atau toolbar. Nah, ini nanti kita buatkan ya. Baru ada tombol back di sininya, di sebelahnya. Nah, ini kembali. Nah, ini kasihan ya, nggak ada action, sudah nggak ada headernya di sini. Nah, kalau kalian mau tambahkan header, bisa ya. Nah, caranya gampang. Ke activity main ya. Teman-teman ini hello sudah nggak ada headernya. Kalian tambahkan di sini. Nggak tambah ya. Toolbar. Nah, ini kayaknya ya, yang terbaru. App Compact Widget Toolbar. Kemudian kasih method parent, wrap konten ya. Kemudian tutup di sini teks title, coba apps title. Nah, misalkan di sini aplikasi intent. Nah, kalau tadi kan dia otomatis membuat sesuai dengan nama filenya ya, pertemuan 3. Nah, di sini kita bisa modif ya, aplikasi intent ya. Nah, misalkan kemudian warna putih kita kasih ya colornya, title color bukan background ya, background bisa ya tadi ya, text color kita white ya, putih. Nah, ini seperti ini. Kalau kita run ya, nah ini sudah ada ya. Nah, sudah ada headernya kembali ya. Tapi kita headernya buat manual ya. Ada aplikasi intent misalkan ya. Kalau misalkan kita tulis alif, kemudian kita tulis my. Nah, kalau kita submit, teman-teman pindah halaman ya. Nah, otomatis di halaman sebelumnya itu, halaman berikutnya itu nggak ada ya. Nggak ada toolbarnya ya. Atau headernya. Karena yang kita set tadi ini header yang ada di halaman ini. Halaman main activity ya. Di activity mainnya ya. Kita submit, ini belum ada. Berarti kita berikan. Jadi kalau misalkan kita punya 10 halaman ya, kita harus buatkan toolbar di setiap 10 halaman. Kalau kita mau modifikasi ya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan kalian nggak mau modifikasi, pakai default saja ya, silakan. Akan tetapi kalian nggak bisa membuat tombol back nanti ya. Tombol back, kalian nggak bisa pasang logo ya di halaman itu. Misalkan di sini toolbarnya diberikan logo, itu bisa. Oke, kita fokus saja bukan back ya, teman-teman semuanya. Supaya materinya nggak terlalu lama juga. Oke, berarti kita akan ke Rizal. Kopas saja ini. Nah, ini kita nggak berikan ID teman-teman semuanya karena kita nggak memanfaatkan ya. Ini hanya sekedar apa namanya tampilan ya aplikasi Intent yang mau kita tulis. Akan tetapi nanti kalau kita ini copy ke sebelah ya Rizal kita mau memanfaatkan untuk apa? Kita akan memanfaatkan untuk pindah halaman ya, untuk menaruh tombol back di sini. Nah, caranya gampang. Kita berikan ID ya, Android. Eh, Android tulis ID saja ya. Jadi kemudian ID toolbar ya.
toolbar. Nah, gini saja, toolbar. ID toolbar ya. Nah, ini kita manfaatkan nanti teman-teman semuanya ya. ID toolbarnya. Jadi nanti kita mau pasang tombol back. Oke, ini di XML-nya. Ingat, ini di result ya. Ini di result berarti kalau kita mau mengkontrol XML ini, tentunya kita main di Java-nya ya. Result.java ya. Nah, caranya sangat-sangat mudah teman-teman semuanya. Konsepnya hampir sama dengan button back ya. Kita masukkan di atas ya. Toolbar. Kita butuh toolbar tentunya ya. Kita deklarasi terlebih dahulu ya toolbarnya. Sekarang kita mau memanfaatkan, berarti kita deklarasi. Lalu kemudian kita koneksikan. Kita hubungkan antara toolbar di Java dengan toolbar yang di XML-nya. Kita tulis toolbar ya. Toolbar. Kemudian kalian berikan nama toolbar saja ya. Kalau misalkan pakai toolbar sesama dengan nama variabelnya bisa nggak? Toolbar. Toolbar kecil saja supaya nggak sama ya. Toolbar. Oke, ini sudah toolbar headernya. Kemudian kita koneksikan ya toolbar dengan toolbar yang ada di XML. Toolbar, ID toolbar. Oke, ini sudah connect. Sudah terhubung antara widget di Java dan XML-nya. Kemudian kita manfaatkan toolbarnya teman-teman semuanya. Toolbar.set. Nah, kita akan memberikan apa namanya icon ya, icon back ya, icon backnya. Kita set navigation ya, set navigation content ya, set navigation icon ya, set navigation icon. Oke, description. Oke, set navigation icon kalau nggak salah ya. Kemudian kita tinggal masukkan logonya ya, logonya atau gambar yang kita mau. Nah, di sini teman-teman semuanya karena daripada kita ambil dari Google ya, tombol back kita dari sini saja ya, drawable ya. Nah, di drawable kita bisa nge-create ya. Kita bisa nge-create vektor ya. Nah, itu ada logo-logo ya, logo-logo atau icon-icon yang kalian mau ya. Kita klik di sini. Nah, misalkan kita mau back ya, ada nggak back? Nah, kalian mau yang mana? Pilih yang mana back ini ya? Back ini saja ya, yang pendek ya. Back. Nah, ini arrow back. Nah, warnanya kita ganti ya. Warna base kita itu warna apa tadi ya? Purple ya. Kita ganti jadi putih aja ini. Putih. Next. Next. Finish. Oke. Nah, sekarang kita set navigation iconnya ya. Iconnya r.id. ID. R.resource. Kemudian di mana posisi icon itu ya. Tentunya di drawable ya. Drawable. Di drawable. Oke. Kemudian dot. Kemudian kita cari namanya IC baseline arrow ya. Nah, ini paling atas. Nah, kita sudah set ya. Berarti itu tadi ya navigationnya ya atau toolbarnya atau action barnya itu ya. Headernya sudah ada arrow ya. Tanda panah back tadi ya. Kemudian hampir sama teman-teman semuanya. Sama dengan button ya. Kita toolbar. Kalau kita klik dia akan pindah halaman. Toolbar ya. Dan kita metodenya apa? Kalau kita klik akan pindah ya. Sini toolbar dot set on click ya. Ada nggak? Set on click. Nah ini set on click listener. Apakah set on click ya atau set navigation nih? Set enggak navigation. Mana ini? Dia ke arah lebih ke navigation ya teman-teman semuanya untuk menavigasi kita ya pindah halaman kalau toolbar. Kayaknya kalau set on click listener ya bisa juga sih menurutku sih bisa juga. Ini coba set navigation on click listener new. Oke.
seperti ini. Hampir sama sih, set navigation on a quick listener toolbar. Jadi di sini kalau kita klik ya, kita ngapain? Kalau kita klik itu tanda panah, kita mau kemana? Hampir sama ya, teman-teman semuanya ya. Misalkan kita kopas saja ini, itu bisa ya. Misalkan kita kopas, misalkan kita klik buat button back, otomatis dia akan pindah ya dari register ke main activity. Kita kopas saja ini, kita masukkan ke sini, itu sama ya. Misalkan kita run, ini pindah ini, ini pindah ini. Oke, kita terminate dulu. Oke, kita masukkan nama Alif My. Ya, kita submit. Nah, ini ya teman-teman semuanya ada tombol back. Kalau kita klik back ya, klik ini dia akan back kembali ke sini lagi. Nah, seperti itu. Nah, masukkan nama ya. Misalkan siapa lagi? Riko Nurul. Submit. Riko akan bersama dengan Nurul selamanya. Wih. Ini bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, sebenarnya di sini ada satu metode lagi teman-teman namanya on back press kalau nggak salah. Nah, kalau on back press itu kalau kita back teman-teman semuanya ya, dia nggak menghilangkan nama yang sudah kita tulis di sini ya. Kalau ini kan kayak merefresh halaman baru. Kalau kita menggunakan on back press kalau nggak salah ya, on back press ya, on back press, nah dia nggak refresh halaman tersebut ya. Dia kayak kembali ya, seperti semula. Tinggal tulis metodenya ya on, semoga ada ya, masih ada. Ini karena Android sering ini cepat sekali berkembang ya on back press. Nah, kita bisa pakai on back press teman-teman semuanya. Atau apa? Kalau kita back nama misalkan nama Alif sama nama itu tetap ada ya, nggak nge-refresh halamannya. Harus ada ini. Oke. Dan Alif submit. Nah, kalau kita klik ini, dia nggak merefresh ini ya. Ini tetap ada. Beda kalau kita misalkan pakai intent tadi ya, kembali. Nah, ini akan merefresh halamannya, hilang. Seperti itu ya. Oke, teman-teman semuanya, saya kira cukup ya materi hari ini ya, pertemuan tentang terkait form ya dan intent. Adapun tugasnya seperti ini ya. Tugasnya kalian saya ajak untuk mengeksplorasi. Nah, ya praktis sudah. Nah, tugasnya seperti ini teman-teman semuanya ya. Ini adalah sebuah eh, apa namanya gambar desain ya, desain yang kalian harus ikuti ya. Misalkan kalian buat form seperti ini ya. Di sini ada form data mahasiswa ya. Kemudian kalau di atasnya di headernya kalian tulis saja aplikasi form mahasiswa ya. Terserah kalian. Di sini ada form data mahasiswa pakai text view tentunya. Kemudian di sini ada nama, text view di sini ada edit text ya. Edit text ya. Nah, ingat ya, nama di sini ada keterangan teman-teman semuanya. Nama dan NIM gunakan widget edit text ya. Tanggal lahir ya, ini tanggal lahir ya. Tanggal lahir gunakan widget edit text ya. Yang proses inputnya menggunakan data picker dialog ya. Nah, ini ya, edit text tapi inputannya bukan misalkan kita tulis misalkan tanggal lahir 26/09/95 ya. Enggak kita tulis seperti itu, tapi inputannya kita menggunakan that picker dialog. Nah, ini kalian bisa searching di Google ya, penggunaan that picker dialog. Jadi kalau kita klik seperti biasa ya, nanti muncul kayak form tanggal ya, tanggal yang di Google. Seperti itu. Nanti kalau kita klik edit text-nya, nanti muncul tanggal, tinggal kita pilih. Itu gampang sekali, teman-teman semuanya. Ada that picker dialognya. Kemudian di sini kelas. Nah, di sini kalian menggunakan spinner ya. Coba nanti searching widget spinner ya. Yang dimana ada pilihannya ya, pilihan kelasnya. Nah, di sini kalian belajar nanti ya. Nah, menggunakan widget yang berbeda.
spinner. Nanti kalau kita klik, nah, nanti ada pilihan kelas 3A, 3B. Nah, ini kemudian sampai 3B doang ya. Nanti terserah mau sampai 3A sampai 3B atau sampai 3C nggak apa-apa. Kemudian ikuti format ini saja ya, teman-teman semuanya ya. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini kalian menggunakan widgetnya itu radio button ya. Nah, di sini hanya bisa memilih satu ya antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, itu memilih salah satunya saja, jangan kedua-duanya ya. Kemudian yang kelima, hobi menggunakan checkbox ya, hobi. Nah, hobinya seperti ini ya. Programming, writing, gaming ya. Kalau kalian centang programming ya berarti hobi kalian programming. Kalau kalian centang programming dan writing, nah ini bisa dicentang semua ya. Kalau yang radio box itu hanya salah satu. Tapi kalau misalkan checkbox ini bisa lebih dari satu. Misalkan kalian centang programming, writing, gaming berarti hobi kalian ada tiga. Kemudian kalau kalian input data, nggak langsung pindah halaman teman-teman semuanya. Nah, harus ada apa? Ada alert dulu ya. Apakah Anda yakin ingin menginput data ini? Nah, kalian bisa menggunakan alert ya. Kita tulis alert. Nah, ada alert ya, peringatan di sini. Nah, kalian cari referensi ya terkait ini. Bagaimana ketika kita pindah ya. Ketika pindah, kita nggak langsung pindah ya. Nggak langsung tersubmit datanya. Nah, tetapi harus ada alert dulu. Ini sudah eh, diajarin. Konsepnya hampir sama dengan ketika kita belajar web kemarin ya. Nah, kita pindah halaman. Sebelum pindah halaman ada alert dulu ya. Apakah Anda yakin ingin menginput data ini? Kalau yes, nah nanti akan berpindah halaman ya. Ketika berpindah halaman, teman-teman semuanya ya, dia akan mengirimkan data dari form ini ke dari halaman ini ya ke halaman ini ya. Nanti langsung datanya seperti ini ya. Nama, NIM, umur, kelas, jenis kelamin, hobi ya langsung ya. Nah, hobinya kalau misalkan saya pilih satu ya satu, kalau saya pilih dua ya dua, kalau saya pilih tiga ya tiga. Nah, ingat ya di sini pastikan hasilnya sesuai dengan data mahasiswa pada gambar dua ya. Nah, ini simpel ya. Kemudian ada tombol back ya. Jadi kita bisa kembali lagi. Nah, kalian mau pakai tombol back di sini atau pakai tombol back jadi action barnya di sini ya. Itu barnya bisa terserah kalian mau pilih yang mana. Oke, sekira cukup teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.